seorang Romo memimpin doa dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2025. Baik, kita lihat bagaimana isi dari videonya. Silakan ya ikhwah. Ini ramai di media sosial. Diaminkan ya. Ya Allah, Maha sumber kasih dan keagungan-Mu. Mendengar kami semua yang berkumpul di sini. Istighosah dan doa kebangsaan. Karena kami Maulid Nabi kesadaran penuh sebagai warga bangsa Indonesia. Ada banyak para tokoh di depan. Mengenai bangsa kami selama 80 tahun perjalanan kemerdekaannya. Sekalipun ada begitu banyak dinamika yang ada kalanya membuat kami cemas, gelisah dan khawatir. Namun pada malam hari ini kami tidak hadir dengan rasa pesimis, tetapi dengan optimis. Karena kami adalah warga Indonesia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dan setia pada nilai-nilai iman yang diajarkan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang Banyak sekali umat Islam di sana. Kami juga orang-orang yang Belakangnya ada perempuan muslimah yang pakai hijab. Oleh karena itu, ya Allah yang penuh kasih. Baik, sahabat Tasik Ngaji, hemat kami ini adalah satu hal yang sangat serius. Kenapa? Kalau misalkan kita melihat tadi di bannernya itu sangat tertera jelas di sana ada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di bawahnya ada istighosah dan ada doa kebangsaan, begitu kira-kira ya kawan. Nah, di sini kami sangat sayangkan. Kenapa? Karena yang pertama ada acara Maulid Nabi, kemudian di bawahnya ada istighosah. Istighosah itu dari kata istaghosa yastagisu, artinya seseorang atau kelompok yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dengan acara Maulid Nabi tersebut dan ada istighosah tersebut, yang menjadi pemimpin doa di sana adalah seorang non-muslim. Coba ya ikhwah, yang katanya ini pengajiannya umat Islam, tetapi kenapa yang memimpin doa adalah non-muslim? Kalau misalkan melihat perjuangan Nabi SAW dulu, bahwa Rasulullah itu sangat luar biasa perjuangannya untuk mentauhidkan umat, agar umat percaya kepada Allah Ta'ala itu esa, mentauhidkan dan beribadah hanya kepadanya. Nah, dulu Nabi SAW sampai dikejar, ingin dibunuh, sampai kelaparan, bahkan diboikot selama 3 tahun. Bahkan Nabi SAW terusirkan, sampai Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nyawa taruhan Nabi, bahkan Nabi SAW dihina, dicaci, dimaki dengan begitu hebat luar biasa, dan dilempari dengan kotoran untuk menjadikan umat manusia itu supaya menyembah kepada Tuhan yang satu, Allah Rabbul Alamin. Nah, ini acaranya Maulid Nabi katanya. Di dalamnya ada pengajian. Tetapi kenapa yang memimpin adalah non-muslim yang jelas tidak percaya kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad SAW. Nabi SAW berjuang habis-habisan agar umat itu menyembah Tuhan yang satu, yakni Allah Rabbul Alamin. Tetapi dengan katanya perayaan Maulid Nabi seperti ini, tetapi kenapa isinya justru doa dipimpin oleh non-muslim? Bukankah mereka memiliki Tuhan versi mereka dan sejatinya tidak sama dengan umat Islam? Tetapi kenapa dijadikan pemimpin saat berdoa? Dan hemat kami, ini bukan toleransi, tapi jelas-jelas ini kolaborasi atas kekeliruan. Toleransi itu kita mempersilahkan saudara-saudari kita yang di luar Islam untuk berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan mereka. Silakan, tetapi di tempat atau dengan umat yang sama-sama sekupu atau seiman dengan mereka, dan kita tidak boleh mengganggu karena itu ibadah mereka, itu kepercayaan mereka. Silahkan mereka beribadah, silahkan mereka berdoa, dan kita tidak mengganggu. Itulah toleransi yang sebenarnya. Nah, ini tidak ya ikhwah, justru mohon maaf, ini malah menyatukan. Padahal di awal tadi, bukankah ini acaranya umat Islam? Bahkan tadi kita mendengar ya ikhwah, ketika Romo ini membuat tanda salib atas nama siapa begitu ya. Kemudian Romo ini menyatakan dengan sangat jelas tadi di awal, kemudian ada yang mengaminkan di sana.
Apakah memang yang mengaminkan itu muslim atau bukan muslim, kita tidak tahu, ikhwah. Tapi kita hanya fakum bil zahir, menghukumi secara zahir. Tadi ada yang mengaminkan. Nah, ini hemat kami toleransi yang sangat-sangat kebablasan. Kenapa? Sekali lagi, toleransi itu bukan seperti itu. Toleransi itu kita membiarkan orang lain beribadah, dan tentunya kita fokus kepada ibadah yang kita laksanakan. Mohon maaf, kalau misalkan kita melihat dalil-dalil dalam Al-Quranul Karim, ini sangat bertolak belakang. Ini sangat bertentangan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan perkenankan doa kalian. Pertanyaannya kemudian, Romo ini berdoa kepada siapa? Apakah dia kepada Allah Rabbul Alamin atau kepada selain daripada Allah? Dalam hal ini saja sudah sangat keliru, ya ikhwah. Jadi di satu sisi Romo ini mengajak umat yang di sana untuk berdoa, termasuk umat Islam di sana. Di satu sisi kita diperintahkan oleh Allah agar kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kan ini keliru, ya ikhwah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berdoa, dan ini dilafalkan dalam salat setiap hari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah iyyaka na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Artinya kalau misalkan ada non-muslim yang memimpin doa, berarti dia tidak sedang meminta kepada Allah, tetapi meminta kepada Tuhan versi mereka. Ini keliru juga, ya ikhwah, di mana umat Islam diwajibkan dan memang harus berdoa kepada Allah, malah pemimpin yang kemudian berdoa di sana adalah non-muslim. Yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai umat Islam memiliki jelas Tuhan Rabbul Alamin, sedangkan mereka adalah Jesus, atau kita menganggapnya sebagai Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yang ketiga, non-muslim ini pasti dia berdoanya dengan kepercayaan yang kemudian mereka anut, yakni mereka beribadah atau berdoa kepada Isa atau Yesus yang mereka yakini sebagai Tuhan. Nah, umat Islam tidak. Kenapa malah dipimpin dengan yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, hemat kami yang keempat sebagai jawabannya, toleransi itu tidak harus kemudian mencampur ibadah. Kita boleh saling menghormati, tapi ibadah umat Islam hanya eksklusif milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepadanya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya, ikhwah, mohon maaf, bukan kami menggurui. Ini hemat kami akan berbahaya juga, ya ikhwah. Apalagi ini kan acaranya umat Islam. Kok bisa seperti itu? Selanjutnya yang kelima, ini boleh jadi akan menimbulkan fitnah dan bisa termasuk menjadi hal yang meragukan umat. Kenapa tidak, ya ikhwah? Nanti kalau misalkan hal ini dibiarkan, umat akan menyangka bahwa hal ini adalah hal yang baik. Semua agama bisa menggantikan untuk memimpin doa. Tak terlepas di sana ada umat Islam atau non-Islam, yang penting boleh nanti menjadi pemimpinnya bergantian, pemimpin doanya bergantian antara non-Muslim dan Muslim dan sebagainya. Kan ini keliru, ya ikhwah. Umat kami, hal yang semacam ini harus diperhatikan, karena tidak ada syariatnya seperti ini. Apalagi yang katanya ini adalah acaranya umat Islam, Maulid Nabi, yang seharusnya mendatangkan bahwa katanya kan Maulid Nabi itu kita agar mencintai Rasulullah SAW, agar kita mahabbah dan cinta kepadanya. Ini malah syariatnya itu dilanggar dengan cara pemimpin doanya itu bukan dengan cara Islam dan dipimpin bukan oleh umat Islam itu sendiri. Nah, ini hemat kami yang sangat disayangkan. Maka dari itu, kami di sini bukan untuk mencaci, untuk memaki, tapi hal ini mungkin ya semoga menjadi bahan masukan saja, karena kalau hemat kami ini diteruskan seperti ini nanti akan menjadi kebingungan juga, dan ini akan bertolak belakang dengan dalil-dalil yang ada. Ya, alhamdulillah, semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya. Jadi toleransi itu bukan berarti kita mengkolaborasikan setiap pemahaman atau setiap kepercayaan yang ada di dunia ini atau di Indonesia ini menjadi satu, kemudian ibadahnya itu bersama. Tidak seperti itu. Toleransi itu kita membiarkan dan mempersilahkan kepada orang-orang lain di luar Islam yang menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaannya. Kita tidak mengganggunya, kita kemudian tidak menzaliminya. Silakan. Mereka dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya, kita persilahkan. Jangan sampai malah ibadahnya dikolaborasi begitu ya. Baik, alhamdulillah. Semoga hal ini bisa menjadi solusi ke depannya, karena apa begitu ya.
Bukan kami mencaci, bukan kami menghina, tetapi semoga ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.